pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rumus kimia senyawa ion. Di mana rumus kimia senyawa ion ini adalah rumus-rumus kimia untuk senyawa-senyawa yang berikatan ion yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk menentukan rumus kimia senyawa ion ini, contohnya seperti ini. Ketika kita punya unsur Na yang kita tahu dia adalah natrium, natrium berada di golongan 1A. Maka natrium ini akan membentuk ion Na+, karena dia harus melepaskan satu elektron. Kemudian Na ini berikatan dengan Cl, yaitu klorin. Mana klorin ini adalah golongan 7A, sehingga untuk mencapai kestabilan dia akan membentuk ion Cl-. Na plus sama Cl-. Maka Na plus dan Cl- ini akan memiliki rumus kimia sebagai berikut. Na plus ditambah dengan Cl- ini akan menghasilkan rumus kimianya adalah NaCl. Nah, untuk menentukan rumus kimia ini ada rumus baku yang kita gunakan ya. Ini berlaku untuk semua senyawa, khususnya senyawa ion, yaitu rumusnya adalah A G plus ditambah dengan B X min, yaitu A yang bermuatan Y plus dan B yang bermuatan X min ini akan menghasilkan senyawa yang baru. Senyawa yang baru yaitu AXBY dengan aturan-aturan sebagai berikut, di mana muatan yang pertama, muatan total senyawa yang dihasilkan harus 0. Sama dengan 0. Yang kedua, harga indeks. Harga indeks ini yang mana? Harga indeks itu yang X dan Y. X dibanding Y merupakan perbandingan paling sederhana. Sederhana. Nah, contohnya seperti apa sih? Coba kita lihat nih ya. Kita punya golongan 1A, K misalnya. K ini golongan 1A. Ketika golongan 1A, dia akan menghasilkan ion K+, yang kemudian berikatan dengan oksigen, di mana oksigen ini adalah golongan 6A. Dia akan menghasilkan ion O2-. Maka ketika K+ ditambahkan dengan O2-, ini akan menghasilkan senyawa, kita tulis saja dulu, K sama O, di mana K ini akan memiliki angka indeks milik oksigen. Ini taruh di sini. Jadi ini akan menjadi K2. Sedangkan untuk oksigen yaitu Y nih ya. Di sini Y-nya di sini adalah muatan dari yang bermuatan positif. Muatannya +1. Maka oksigen itu O1. Karena 1 tidak perlu ditulis. Jadi, senyawa yang disusun oleh unsur K dan O akan menghasilkan senyawa K2O. Contoh lain, kita mempunyai Mg. Mg ini golongan 2A. Ingat, golongan 2A ini akan memiliki ionisasi Mg2+. Kemudian ada S. S golongan 6A. Golongan 6A ini akan memiliki ion O2-. Maka senyawa yang dibentuk itu adalah Mg2+ ditambah dengan S2-. Maka nanti Mg, angka indeks Mg merupakan muatan dari S yaitu 2. Kemudian S merupakan angka indeks dari Mg, yaitu 2 juga. Tetapi ingat, harga indeks X dibanding Y merupakan perbandingan yang paling sederhana. Karena perbandingannya 2 banding 2, maka Mg dan S jadinya
MgS, bukan Mg2S2. Tuh. Contoh lain lagi, ketika jumlahnya bukan satu dan tidak sama antara positif sama negatif. Kita punya Al golongan 3A yang akan melepaskan 3 elektron menjadi Al3+, dan ada oksigen golongan 6A yang akan menghasilkan ion O2-. Maka nanti akan menghasilkan reaksi ionnya Al3+ ditambah dengan O2-. Ini akan menghasilkan senyawa ion berupa Al2O3. Indeks Al merupakan muatannya oksigen dan indeksnya oksigen itu merupakan muatannya Al, seperti ini. Dan jangan lupa ini nanti harus disetarakan. Jumlah zat di kiri dan di kanan harus sama. K di kiri ada 1, di sini ada 2, maka nanti K dikalikan 2. Untuk MgS, Mg1, S1, Mg1, S1 sudah setara. Untuk yang Al sama O, Al di kiri ada 1, di kanan ada 2, maka Al dikali 2. Oksigen di kiri ada 1, di kanan ada 3, maka oksigen dikali 3. Ini adalah cara untuk menentukan rumus kimia dari senyawa ion. Kemudian saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tata nama senyawa ion. Tata nama senyawa ion. Sebelum kita ke tata nama senyawa ion, kalian harus tahu dulu beberapa jenis-jenis ion. Di sini ada jenis ion kation. Kation itu yang bermuatan positif. Kemudian kita punya anion, itu yang bermuatan negatif. Kation ini ada yang sederhana dan ada yang poliatomik. Anion juga sama. Anion itu ada yang sederhana yang hanya terdiri dari satu unsur dan ada anion poliatomik. Nah, contoh-contoh kation itu antara lain. Yang pertama, kation dari Na. Na karena golongan 1A jadi Na+. Namanya adalah natrium. Yang kedua, contoh lain, Mg berasal dari golongan 2A, Mg2+. Namanya adalah magnesium. Yang ketiga, itu adalah Al contohnya. Al berasal dari golongan 3A, Al3+. Namanya aluminium. Dan yang keempat, ini merupakan ion poliatomik ya. Ion poliatomik. Nah, contohnya ion poliatomik bagaimana? Untuk kation ini contohnya terbatas. Ini kita punya NH4 positif. NH4 ini jangan pernah dipisah, ini jadi satu kesatuan. Nah, NH4 plus ini kita namakan dengan ion amonium. Contohnya seperti ini. Untuk anion, contohnya ini saya kasih contoh saja ya. Untuk anion itu dari golongan 5A itu ada anion N. Golongan 5A berarti dia kurang 3 elektron jadi N3-. Ini adalah anion nitrida. Nitrogen yang kemudian kalau jadi anion jadi nitrida. Kemudian 2, ini ada O. O golongan 6A berarti dia kurang 2 elektron, maka ini namanya adalah oksigen. Maka jadi anion dia bernama oksida. Dan lagi kita kenal S juga. S ini dari S2-. Nama unsur aslinya itu adalah sulfur. Ketika menjadi anion dia akan menjadi sulfida. Kemudian yang keempat, contoh lainnya adalah Cl. Dari golongan 7A merupakan Cl- yang kita sebut dengan klorin. Klorin ini ketika jadi ion akan menjadi klorida seperti ini.
Ini hanya beberapa contoh ya. Ini untuk unsur-unsur. Ini untuk anion-anion yang sederhana. Anion juga ada yang anion poliatomik. Jumlah anion poliatomik itu jauh lebih banyak daripada yang kation. Contohnya anion poliatomik antara lain kita punya SO42-min. Namanya adalah sulfat. SO32-min ini memiliki nama sulfit. Ada ion OH-min dinamakan dengan ion hidroksida. Ada ion NO3-min yang disebut dengan ion nitrat. Ada ion NO2-min yang disebut dengan ion nitrit. Nah, untuk melengkapi beberapa contoh tata nama senyawa ion ini yang merupakan kation, anion, dan ion-ion poliatomik, maka kerjakanlah LKPD yang Ibu berikan ya. Nah, setelah kalian telah mengerjakan LKPD tentang jenis-jenis kation dan anion, kita mengerjakan tentang tata nama senyawa ion. Sederhana dulu ya. Untuk tata nama senyawa ion, nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama itu untuk kation dari golongan A ditambah dengan anion. Ini anionnya yang sederhana dulu ya. Kemudian yang kedua dari kation untuk golongan B ditambah dengan anion. Yang ketiga untuk kation ini bisa golongan A atau B ditambah dengan anion poliatom. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang tata nama untuk kation golongan A ditambah dengan anionnya. Nah, contoh sekarang kita punya senyawa, rumus kimianya, rumus kimia. Kita sudah biasa melihat NaCl. Nah, cara memberikan namanya pertama, kation yang bermuatan positif ditulis lebih dahulu. Kemudian yang kedua, anion yang bermuatan negatif ditulis setelah kation. Dan diakhiri dengan akhiran ida. Contoh, kalau oksigen, bukan oksigen nulisnya, tapi ditulis menjadi oksida. Nah, kita punya NaCl ya tadi ya. Nah, NaCl terdiri dari Na yang merupakan natrium dan ion klorin. Itu karena klorin maka jadinya adalah natrium klorida. Ini nama senyawanya. Nah, untuk memahami tata nama senyawa ion ini, kerjakanlah LKPD berikut ini. Nah, ini kationnya, misal saya punya Li positif, golongan 1A ya. Kemudian punya Ca positif, kemudian positif 2, 12, kemudian punya Al13. Sedangkan anionnya saya punya F-, punya S2-, serta punya
P3-. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya contohnya nih, di sini saya punya Ca2 plus sama S2-. Berarti ditulisnya gini, Ca2 plus, cara menghitungnya ya, ditambah S2-. Oh, berarti rumus kimianya adalah Ca2S2. Karena ini 2 banding 2, berarti bisa ditulis sebagai CaS. Maka ini jawabannya adalah CaS. Cukup ditulis CaS begini, baru kalian tulis nama senyawanya. Ca itu adalah kalsium. Sedangkan S itu adalah sulfur. Maka nama anionnya menjadi sulfida. Ingat, nama terakhir itu dikasih ida atau diganti dengan ida. Oke, selamat mengerjakan. Kerjakan dengan tepat waktu. Semoga berhasil.